Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang pemeriksaan TIBC atau Total Iron Binding Capacity yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Hematologi 3 Praktikum. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemokan dari video yang diunggah oleh akun YouTube mengenai pemeriksaan TIBC dengan menggunakan metode semi otomatis. Simak videonya dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penempatan kata atau tutur bahasa kami yang kurang tepat. Dan jika teman-teman ingin menonton video lebih lengkapnya, kami akan menaruh link video aslinya dalam description video di bawah ini. Anggota kelompok 3 sendiri ada saya, Indriani Putri, dengan NIM B1D1-285. Saya Jenicia Barana dengan NIM B1D1-20068. Nama saya J. Intan Parama dengan NIM B1D1-20077. Saya Jimmy Lindondo, NIM B1D1-20059. Saya Matias Roger Warbal, NIM B1D1-20081. Total Iron Binding Capacity merupakan pengukuran transferin secara tidak langsung. Kadar TIBC dihitung berdasarkan penjumlahan unsaturated iron binding capacity dengan ferritin serum. Pra analitik pemeriksaan TIBC. Yang pertama yaitu persiapan pasien. Dalam persiapan pasien pemeriksaan TIBC tidak diperlukan persiapan khusus bagi pasien. Persiapan sampel untuk pemeriksaan TBC. Untuk persiapan sampel harus dihindari dari adanya hemolisis. Tabung tempat sampel harus benar-benar bersih dan sebaiknya menggunakan tabung baru. Apabila tes ditunda, sampel sebaiknya disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Dapat bertahan selama 7 hari atau suhu ruangan dapat bertahan selama 4 hari. Tahapan analitik pemeriksaan TIBC. Di sini ada kit reagen pemeriksaan TIBC yang di dalamnya adalah 100 ml reagen cair tes TIBC, bubuk reagen 1 yang akan ditambahkan ke dalam serum nantinya, bubuk reagen 2 serta tempat reaksi dan sendok untuk pengaduk. Di sini juga ada kertas prosedur yang digunakan untuk pemeriksaan. Ada tabung reaksi, di mana tabung reaksi ini digunakan sebagai wadah dari reagen TIBC beserta serum pasien. Di sini dipipet larutan sebanyak 1000 mikroliter, lalu dipipet ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, sampel serum pasien yang telah disentrifuse dipipet sebanyak 500 mikroliter, lalu dipipet ke dalam tabung reaksi yang berisi reagen. Setelah itu dihomogenkan agar serum dan reagen saling berikatan. Setelah itu ditambahkan 20 gram reagen bubuk ke dalam sampel. Usahakan bubuk yang diambil itu masuk semua ke dalam tabung reaksi. Setelah itu dihomogenkan, lalu diinkubasi selama 15 menit. Di sini ada tabung blanko tes dan standar yang akan digunakan di alat instrumen nantinya. Setelah diinkubasi selama 15 menit, dipipet 50 mikron, lalu dimasukkan ke dalam tub sampel. Setelah itu dihomogenkan, disetting pada alat pemeriksaan iron plus TIBC. Setelah itu, larutan blanko disiapkan, dihomogenkan, lalu diserap pada alat. Ketika alat sudah serap reagen blanko, maka alat akan meminta reagen atau larutan standar. Larutan standar diserap oleh alat. Setelah itu, pada di survei alat akan muncul seperti kurva pemeriksaan atau absorbansinya.
Selanjutnya di sini alat meminta untuk serap sampel 1. Lalu setelah itu sampel 1 diserap oleh alat. Dan pada alat muncul hasil dari sampel pasien yaitu sebanyak 110,9 mikroliter per desiliter. Pasca analitik dari FEC Room. Untuk laki-laki 9,5 sampai 29,9 mikromol per liter atau 53 sampai 167 mikrogram per 100 ml. Untuk perempuan 8,8 sampai 27,0 mikromol per liter atau 49 sampai 51 mikrogram per 100 ml. Untuk TIBC, kadar FEC Room ditambah UIBC yaitu 300 sampai 400 mg per desiliter. Untuk saturasi transferin yaitu 20 sampai 56%. Interpretasi dari pemeriksaan TIBC. Yang pertama, pada anemia defisiensi besi, kadar FSR Room kurang dari normal, TIBC lebih normal. Kedua, pada thalassemia, kadar FSR Room dapat meningkat atau normal. Sesuai dengan pasca analitik dan interpretasi hasil dari pemeriksaan TIBC, pada pemeriksaan kali ini didapatkan kadar TIBC pada pasien yaitu sebanyak 110,9 mikrogram per desiliter. Dinyatakan hasil ini masih dalam kadar normal untuk pemeriksaan TIBC. Sekian video dari kami. Sekiranya video yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman, dan kami memohon maaf sekali lagi jikalau ada kesalahan informasi yang kami berikan.